Ya memang sempat ada yang mengajak saya untuk berpasangan di Jawa Barat. Partai juga mendukung dan banyak dorongan lah. Kita lihat di sini ada ontologi data, ini terkait dengan highlight Bima Arya. Dari 126 media pemberitaan yang membahas tentang Bima Arya ada 3.226 artikel. Nah 5 topik populer adalah pemilihan wali kota Bogor, Pilgub Jawa Barat, kemudian lari bareng Sandi Uno, kemudian Transpakuan kembali beroperasi dan juga Bogor Smart City. Kalau kita bicara soal sentimen, pemberitaan 71% ini positif. Oke, silakan audiens yang ingin bertanya, silakan Mas ya. Kang Bima ini kan di Bogor ini saat ini lebih concern terhadap fokus tata ruang kota ya. Melihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, dari seperti stadion yang di bawah standar nasional, seperti apa upaya Kang Bima di akhir penghujung periodenya ini untuk merealisasikan janji tersebut? Ya. Terima kasih. Dua hal, pertama kita mencari opsi untuk pendanaan karena kebutuhannya cukup besar dari pemerintah provinsi atau pusat. Yang kedua adalah mencoba melihat kemungkinan bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Tapi yang pertama rupanya yang lebih berhasil. Insya Allah sekarang sedang proses lelang. Stadion Pajajaran ini akan jadi tempat latihan tim bola Asian Games tahun depan. Ya, jadi bulan Desember insya Allah mulai diperbaiki, mulai dibangun. Jadi punya unsur kotanya. Silakan Bapak yang ingin bertanya. Ada kebanggaan saya sebagai warga Bogor bahwa akhirnya dari orang Bogor menjadi wali kota Bogor. Tapi persoalan kemacetan itu adalah persoalan klasik yang dari beberapa waktu sebelumnya wali kota sebelumnya pun tidak terselesaikan. Mungkin karena Kang Bima adalah orang yang jago di bidang survei. Coba disurvei berapa tingkat kerugian kalau macet itu menimbulkan kerugian bagi penghasilan masyarakat Bogor, ya kan? Lalu kemudian itu umumkan kepada publik, akhirnya orang tahu bahwa dengan Anda melakukan kemacetan berarti pergerakan ekonomi Bogor akan mengalami penurunan. Jadi harus dibuat survei gitunya intinya ya Pak ya? Nggak perlu survei, saya sudah ada datanya. Setiap hari itu kerugian akibat kemacetan kalau tidak salah sampai 1,2 triliun, jadi tinggi sekali. Kenapa Bogor macet? Satu, karena pembangunan bertumpu di pusat semua. Yang kedua, setiap minggu 800 motor baru, 200 mobil baru masuk ke kota Bogor. Dan yang ketiga adalah traffic management. Kalau sekarang barangkali ke kota Bogor, di situ akan lihat bagaimana kita mengatur satu arah sekeliling Istana Kebun Raya. Setelah puluhan tahun baru sekarang kita atur lagi begitu. Nah itu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi nggak bisa parsial saja, pembenahan harus menyeluruh gitu. Baik, oke. Sekarang giliran para tamu di sini setelah melihat dan mendengar bagaimana Bima Arya dalam kerjanya membangun Bogor. Nah, panelis yang hadir di sini untuk memberikan penilaian 1 sampai 10 terkait dengan kinerja Bima Arya. Silakan, sudah ada spidol dan juga sudah ada boardnya di situ. Silakan boleh ditulis berapa penilaiannya dari 1 sampai 10. Baik, dari Bang Usman terlebih dahulu. Silakan Bang. Apapun sudah melakukan perubahan di Kota Bogor, bahwa belum sempurna, ya saya kira tidak ada yang sempurna. Nah karena itu saya kira dia layak lah. Baik, oke Mbak Wanda silakan. 7,5 juga, oke. Saya berharap dalam 2 tahun lagi bisa ke 9. Oh, oke, jadi udah ada optimis dong ya harapan ke depannya. Ada harapan. Ada. Baik, silakan Pak. Kenapa 5? 5, separuh karena katanya Kang Bima mau maju lagi. Jadi oleh karena itu baru bisa selesai, berarti 50% baru, 50% untuk yang kedua lagi nanti. Baik, Kang Asep silakan, 7. Bagaimanapun saya menghargai anak muda yang punya konsep, walaupun memang masuk akan, walaupun 3 tahun belum jelas gitu. 3 tahun belum jelas jadi nilainya 7. Oke, baik, Melisa. Saya 3-nya itu karena usaha Kang Bima dalam menyelesaikan persoalan angkot. 4-nya karena Kang Bima muda dan sangat semangat dan sangat cinta Bogor, saya bisa merasakan itu. Tapi -1 masih soal PR-PR intoleransi yang menurut saya tidak bisa dipungkiri memang jadi PR-nya buat kota Bogor. 6. Pak Komarudin silakan. 7, kenapa Pak? Saya beri 7 karena saya bukan orang penduduk Bogor. Tapi saya baca dari semua media layak untuk diberi angka 7.
Karena yang bersangkutan dulu kan pengamat, tapi setelah menjadi praktisi juga bisa mampu melakukan pekerjaan praktis. Baik, Bang Effendi. Ya, modal kursinya 3 kan? Udah lah saya tambahin 5 jadi 8 lah gitu ya. Terus kemudian kan enak, dari PAN 8 gitu, enak. Bunyinya enak lah gitu ya. Baik, Kak Niki. 7 kenapa? 7 itu sudah nilai tertinggi, jadi kalau lewat dari 7 itu yang sisanya pasti bohong. Karena kan belum selesai kan baru perencanaan. Oke, semuanya. optimis berarti ya. Itu aja. Olga, silakan. Ini agak susah buat saya untuk menilai dalam perbincangan kita ini gitu karena baru 3 tahun, masih 2 tahun lagi. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan di sini lebih kepada harapan saya di tahun depan urutan kasus intoleransi dari 3 bisa jadi 5 gitu, kira-kira gitu. Baik. Jadi Silakan warga Bogor. Kalau saya, bingung. Saya ngasih 6. Kenapa? Padahal 9. Berarti puas banget gitu ya? Puas banget. Puas bangetnya kenapa? Sangat mudah menjadi pemimpin di Bogor yang mencolok. Karena perbandingan wali kota sebelum-sebelumnya jauh sekali. Sedikit saja tanggapannya dari... Senang dapat apresiasi dari warga Bogor, angka 9 tadi. Tapi lebih senang lagi dapat kritikan yang membuat saya memicu untuk menyelesaikan persoalan intoleran di kota Bogor. Ya. Baik, berarti udah janji tuh Olga, udah janji kita lihat nih tahun depan bagaimana. Nah kita akan bahas soal preview sisi lain dari Bima Arya. Kalau kita kenal dulunya adalah pengamat begitu, kemudian sekarang jadi politisi, dulu bisa mengkritik, sekarang dikritik. Buktinya tadi kita udah mengkritik nih begitu. Gimana Mas, kaget nggak pertama-tamanya? Waktu saya jadi pengamat, kalau ngelihat bupati, wali kota, gubernur ngomong di TV, saya pengen nimpuk. Ini orang ngomong doang kapan kerjanya. Sekarang ketika saya jadi wali kota, ngelihat pengamat ngomong rasanya pengen nimpuk, ngomong doang. Berat tau nggak di sini? Emang cita-citanya jadi wali kota? Jadi wali kota sih enggak, cuman menata kota emang senang dari kecil. Makanya waktu ngambil S2 ngambil studi pembangunan. Lagu-lagu yang suka darah muda apa? Lagu kalau dangdut darah muda. Nah kalau gitu coba nih, Ibu udah nyanyi coba. Masa. Darah muda, darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Itulah tadi penghujung acara kami. Terima kasih banyak Bima Arya sudah hadir bersama kami, para panelis, para tamu sudah hadir bersama kami dan juga tamu undangan. Terima kasih. Kita akan kembali di Q&A minggu depan. Inilah Baby Shark pimpinan dari Bima Arya. Silakan. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Metro TV, knowledge to elevate.